Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal jas hujan ya. Jadi entah mengapa ya, penulis kan ketika berusaha beli jas hujan itu penulis lihat banyak jas hujan itu yang sebenarnya tidak dirancang untuk berkendara naik motor. Jadi jas hujan ya yang nggak bisa dipakai untuk naik motor itu adalah dari pertama adalah resleting depan. Kita nggak ngomong merek yang mahal ya, kita nggak ngomong jaket pengendara yang tahan air atau apa, tapi kita ngomong merek murah. Karena kan ya kalau merek mahal itu walau kelihatan resleting, tapi di balik resletingnya itu ada pelapis kain gitu ya, yang fungsinya adalah untuk menahan tampias air hujan dari sela-sela resletingnya. Tapi itu biasanya cuma ada di ya merek yang tahu lah ya. Kalau merek-merek lain nggak ada seperti itu. Jadi resleting depan ya wis, resleting depan, resleting biasa gitu, yang tepi-tepinya adalah kain yang tentu kalau resleting ada gerigi-geriginya itu. Jas hujan yang menggunakan jaket ya yang menggunakan resleting depan kelihatan terbuka gitu akan basah, rembes ya. Apalagi kalau kemudian itu dipakai untuk jalan kecepatan cukup tinggi gitu ya, rembes dari celah-celah resletingnya, rembes dari kain sekitarnya resleting. Karena setahu penulis yang resleting itu bahannya nggak ada yang tahan air ya. Kalau ada yang tahan air pun jadi biasanya nggak elastis, mudah patah malah. Terus selain dari resleting tengah, juga dari lengan ya. Lengan itu kalau untuk sepeda motor harusnya ada karetnya, ada karetan bagian sini gitu ya, lengan ada karetnya bagian lengan ini ya. Karena kalau nggak ada karetnya merosot, karena kan kena angin. Kalau lubangnya besar juga ya malah jadi sumber mengalirnya udara basah ya, ketiak dan bawah-bawahnya itu jadi basah. Jadi untuk sepeda motor kalau untuk benar-benar pingin tidak kena air ya harus ada karetnya ya. Terus kemudian soal bahan, untuk bahan mungkin ada ya yang namanya kain parasut, tapi enggak semua kain parasut itu tahan air ya. Beda antara pemakaian di motor dengan pemakaian untuk jalan kaki. Kain parasut ya tipenya macam-macam. Penulis pernah punya jaket parasut yang tahan air, pernah juga punya yang enggak tahan air. Jadi kena air basah kuyup, ada yang tetap kering ya. Nah itu sulit dibedakan sih. Yang tahan air itu penulis ingat bahannya malah tipis sekali ya, parasut yang tipis sekali. Tapi yang lihat di toko online kayaknya nggak ada yang seperti yang penulis pernah pakai. Kebanyakan modelnya yang agak tebelan kayaknya ya, yang nggak begitu tahan air.
Jadi mungkin ya untuk pas jalan kaki, untuk pas dipakai normal gitu nggak basah, tapi begitu dipakai naik motor basah. Jadi jangan kaget kalau lihat, oh bentuknya keren gitu ya, tapi ternyata ketika dipakai naik sepeda motor basah. Jadi bahan parasut itu ya entah ya, ada juga sih yang cuma motifnya motif parasut. Jadi sebenarnya plastik tapi permukaannya yang dalam mengkilat, yang luar itu bentuk seperti motif parasit atau fiber ya, serat karbon. Tentu ya ada keuntungan kalau yang bahan parasit itu ya, karena bahan parasit itu enggak betul-betul kedap udara. Kalau dipakai dingin. Jadi kalau jas hujan dari bahan plastik itu kalau enggak hujan ya panas gitu. Jadi kalau hujannya nanggung, pas terus kering lagi gitu, wah panas sumuk ya kalau pakai yang dari bahan plastik. Tapi kalau pakai bahan parasit enggak. Ada yang perlu diperhatikan juga ya. Jadi walau ada yang bahannya plastik gitu, ada juga yang masih bisa rembes. Terutama kalau yang model celana ya, model jaket celana. Dari jaketnya sendiri jarang ada rembes. Rembes ya sumbernya dari itu tadi ya, dari dari resleting ya, terus sama lengan. Nah ada satu lagi yaitu dari jahitan. Jadi jahitan itu ya kan kecil-kecil ya, tapi itu bisa jadi sumber rembes, terutama kalau ya satu hujannya sangat deras. Yang kedua adalah kalau itu dipakai di celana, terutama bagian pantat. Jadi jahitan di pantat itu kan ada jahitan tengah ya, jahitan kiri kanan. Yang masalah adalah kalau pakai jas hujan model baju dan celana, jaket dan celana, dari celana ini kan nempel ke joknya ya. Sementara itu air hujan juga akan menumpuk di jok kan, air akan turun ya dari jaket ke bawah. Nah kalau airnya menggenang di jok, genangan air ini akan bisa bikin celana dalam basah, karena ya jahitan sendiri merupakan lubang kan ya. Kalau jahitannya banyak ya bakal lebih banyak air yang mudah rembes. Oleh karena itu untuk yang model celana ini wajib yang namanya seal. Biasanya sebut press, sealer, seal gitu ya. Jadi wajib ada sealnya. Nah kebanyakan yang kalau penulis lihat sekarang yang harga di bawah 130.000 itu jarang ada sealnya. Jadi kalau misalnya pengen ada sealnya harus beli yang 130.000 gitu. Tapi kurang ajarnya dari penjualnya sendiri nggak ngomong bahwa oh ini nggak ada sealnya jadi celana bisa rembes. Nggak pernah ada yang ngomong gitu. Cuma ketika konsumen komplain ya, baru diomong, ya terang saja toh mas, ini kan harga 90.000 gitu ya. Ya jelas nggak ada sealnya. Kalau mau ada sealnya celana nggak rembes, ini produk saya yang 130. Apa nggak kurang ajar kayak gitu? Kenapa kok nggak dari awal-awal diomongi di deskripsi? Kalau pingin yang celananya nggak rembes, yang ada sealnya, silahkan beli yang versi ini gitu ya. Tapi di keterangan produknya nggak ada penjelasan seperti itu sama sekali. Jadi orang beli wes kadung yang versi murah, dipikir sama saja, padahal beda.
Tapi penulis sendiri ya beruntung ya sudah beli yang di bagian celana ada sealnya, celananya tok, tapi ya bagian jaketnya enggak. Ya enggak masalah sih, karena yang biasa dikeluhkan itu yang di celana. Kalau yang model ponco kelelawar itu juga banyak ya kerumitan-kerumitan yang kalau nggak dicoba sendiri kita nggak akan tahu, apalagi kalau belinya online, repot itu ya. Jadi ada beberapa model ponco yang pakai resleting tengah gitu ya, untuk biar kepala bisa lebih mudah masuk. Yang itu malah justru jadi sumber masalah ya. Jadi yang pas itu justru yang nggak pakai resleting depan sama sekali. Jadi kadang juga kalau pakai model kancingan, kalau kancingannya lepas, wis sorot. Yang model ponco yang repot juga adalah belahannya. Biasanya kalau model ponco itu ditunjukkan bahwa bagian yang ditutupi itu adalah jok dan depan gitu ya. Sebenarnya kurang tepat juga ya, kecuali kalau memang tujuan mau bawa barang di jok belakang. Orang itu malah kebanyakan pakai kelelawar itu diduduki yang bagian belakang, karena kalau nggak gitu misalnya kena cipratan dari samping bisa basah kan, jadi perlu ditutupi. Nah itu yang membuat kalau model kelelawar butuh yang lebar ya. Lebar agar kalau pas lagi duduk bagian paha dan pantatnya nggak kena expose dari samping. Jadi ya sebenarnya desainnya harus dipikirkan mulai dari awal gitu ya, sehingga paha dan samping itu nggak basah. Ya sebenarnya sih kalau pingin yang gampang-gampangan itu ya mungkin lebih aman pakai jas hujan sekali pakai ya. Cuma masalahnya kalau jas hujan sekali pakai itu ya tentu nggak ono karet-karete biasanya. Ya beruntung lah kalau misalnya bisa dapat jas hujan sekali pakai yang ada karetnya. Jadi karet di lengan gitu minim ya. Karet di lengan, karet di bagian celananya atas terutama. Malah itu bisa lebih serak ya. Anehnya produk seperti itu kok minim, orang kok lebih berpikir yang mahal gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di MotoGP ya kan pakai model yang sekali pakai itu kan ya, sampai robek-robek jas hujannya. Jadi walau MotoGP pakai baju pembalap, kalau hujan-hujan kan masih pakai jas hujan juga. Model murah-murah seperti yang jubah Korea ya, sayangnya kalau yang model Korea itu bagus ya, cuma karena modelnya ada ada kancing depan, nah itu jadi sumber bocor juga kalau dipakai di sepeda motor. Sayangnya nggak bisa. Tapi ada sih yang model yang tutupan semua gitu ya, model plastik, tapi yang juga ngikutkan depan juga, nggak ada salah kiri kanan, cuma ada lengan sama kepala. Nah itu yang sip juga itu. Model kelelawar sendiri, model ponco itu kalau terlalu lebar dan ya nggak pas itu sering kali jadi masalah kalau jalan kecepatan tinggi, misalnya jalan 100, jalan 80 gitu, kena angin kesentak-sentak ya bisa robek, bisa jahitannya lepas gitu. Biasanya sering rusaknya kan dari situ ya, kena angin robek, rusak samping gitu, makin lama makin besar seperti itu. Juga karena modelnya dari plastik PVC
Kalau sudah berumur jadi keras, getas, ya retak juga, robek juga. Penulis sendiri lebih suka ya model yang seperti ponco, kalong gitu, karena kalau model ponco gitu kaki nggak basah. Jadi kalau pakai model jaket dan celana itu sepatu harus ada perlindungannya sendiri. Ada yang pakai model dikreseki sepatunya, ada yang sepatunya dilepas ganti pakai sandal jepit. Karena penulis males melakukan seperti itu, ya wis jaket milih yang model ponco. Sebelumnya penulis pakai model ponco enak, lancar ya. Karena kalau model ponco itu air nggak mengalir ke sepatu. Jadi karena air nggak mengalir ke sepatu, walau ya kena cipratan air, basahnya nggak banyak. Bahkan kaos kaki pun nggak basah kalau misalnya nggak pernah kena cipratan air dari samping kendaraan lain. Penulis sendiri nggak tahu yang model lebih mahal itu apa lebih bagusnya ya. Tapi penulis sudah dapat yang model 90.000, celananya ada sealnya, jaketnya juga jelas nggak tembus air. Terus yang satunya penulis salah beli, inginnya sih yang sekitar 47.000, itu sudah tahan air, plastiknya tebel ya. Yang jelas hati-hati ya kalau beli jas hujan itu, karena banyak review itu tanpa dicoba, dan kebanyakan yang sudah coba malah ngomongnya negatif. Jadi penulis lihat review-review positif itu kebanyakan belum dicoba ya. Sangat jarang sekali dicoba, oh hujan deras aman, no problem gitu. Wah, jarang sekali. Jadi memang harus hati-hati kalau belinya online. Beli offline juga tetap harus hati-hati ya, minta jaminan ya. Biasanya juga yang jual offline juga lebih hati-hati, nggak berani jual barang seperti online yang bisa sembarangan, yang bisa ngomong seenaknya, tapi begitu konsumen komplain, oh ini yang yang nggak rembes itu yang 130.000 mas, salah sendiri beli yang murah. Ya itulah trik pemalsuan nih orang jual online. Ya wis itu saja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.